Hai teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action terbaru yang masih hangat berjudul The Best Man. Berkisah tentang mantan seorang pasukan khusus yang kembali membrutal untuk balas dendam pada kelompoknya sendiri yang telah dengan tega meninggalkan dirinya dalam keadaan sekarat di markas kelompok mafia paling brutal. Tapi seperti biasa saya malas bertele-tele, sebaiknya langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Tim pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Carl saat ini tengah menyerbu markas kelompok mafia untuk menyelamatkan seorang gadis yang bernama Brock yang menjadi korban penculikan. Mereka berhasil membantai sebagian besar anggota kelompok mafia tersebut dan berhasil mengamankan Sandra masuk ke dalam mobil. Namun tanpa disangka di tempat parkir, anggota kelompok mafia yang baru saja tiba menyerbu tim pasukan khusus secara mendadak hingga membuat posisi mereka terpojok. Akibatnya dua orang anggota dari tim pasukan khusus tewas tertembak, yaitu Zack dan Axel. Sebenarnya Carl dan tim masih kurang pasti apakah Axel benar-benar tewas. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan markas. Karena saat ini puluhan anggota mafia mulai berdatangan, sementara mereka sudah kehabisan amunisi. Diketahui kalau Zack dan Axel adalah saudara kembar yang saling menyayangi dan tak pernah berpisah sedari kecil. Adegan berlanjut pada 1 tahun kemudian. Saat ini Carl telah pensiun menjadi kapten pasukan khusus. Begitu juga dengan anggotanya yang bernama Bradley yang kebetulan adalah sepupu Carl. Hari itu Carl mengunjungi Bradley untuk mengundang sepupunya itu datang ke pernikahannya yang akan diadakan di sebuah hotel. Ternyata wanita yang akan dinikahi oleh Kapten Carl adalah Sandra yang ia selamatkan setahun yang lalu bersama dengan tim pasukan khususnya. Dan Carl ingin Bradley menjadi salah satu pendampingnya di hari bahagianya nanti. Ternyata Bradley masih belum bisa melupakan misi setahun lalu yang menyebabkan kedua sahabatnya tewas, yaitu Zack dan Axel. Remember Brooke? And Axel and Zeke wasn't for nothing. The risks of the I journey. want you to be my best man. Beralih ke Brock, yaitu calon istri Carl. Hari itu Brock dikunjungi oleh ayahnya yang bernama Chris yang merupakan seorang bilioner. Hadir juga adik Brock yang bernama Sarah. Tak lama mereka disambut oleh manajer hotel yang bernama Tom. Karena di hotel ini Brock dan Carl akan melangsungkan pernikahan. Bahkan Chris telah membooking seluruh kamar di hotel tersebut. Karena yang hadir nanti hanyalah keluarga dan teman-teman dekat saja. Di hotel itu bahkan tak memasang wifi, demi kenyamanan para tamu untuk berinteraksi satu sama lain tanpa gangguan sosial media. Guess I found the right place. Tak lama Bradley tiba dan bergabung dengan yang lain untuk melihat seluk-beluk di hotel tersebut. Sementara itu Carl menemui Andre di bar hotel. Andre berkata kalau ia terbang jauh-jauh dari Thailand, tak lain untuk memenuhi undangan dari sang mantan kapten yang sangat ia hormati. Sama seperti Bradley, Andre juga masih belum bisa melupakan kematian sahabat baik mereka, yaitu Zack dan Axel. Meskipun begitu, hidup harus terus berjalan. Possible situation. Did what we had to do. Each other get through the hard times. Beralih ke Carl dan yang lain. Saat ini mereka memeriksa ruang monitor keamanan. Hal itu mereka lakukan untuk memastikan pesta pernikahan tersebut aman tanpa gangguan. Mengingat Chris yang merupakan pengusaha sukses memiliki banyak musuh. Begitu juga dengan Carl, kapten pasukan khusus yang pasti memiliki banyak musuh dari masa lalu. Apalagi Brock yang masih mengalami trauma, dampak dari penculikan yang pernah ia alami. One more thing. Hold on to this for me. With your life. Di sana Andre berkenalan dengan seorang pianis bernama Carolina. Sedangkan Bradley berkenalan dengan Sarah. Di sini tampak keduanya sudah mulai kepincut satu sama lain. Di keesokan harinya Tom menemui security ruangan monitor keamanan, sembari membawakan kopi.
Security ini bernama Jack, dan ternyata kopi itu sudah ia campur dengan obat bius sehingga membuat Jack tidak sadarkan diri. Kemudian Tom menghubungi seseorang dan berkata kalau semuanya sudah diatur sesuai rencana. What for you guys? I bet this. Wait. Ternyata Andre dan Chris merupakan teman lama. Mereka lantas merayakan momen pertemuan ini dengan minum-minum. Tak lama setelah itu acara pun akan segera dimulai. Tetapi Chris dan Andre sudah mulai sempoyongan akibat pengaruh minuman keras yang mereka teguk lebih dari 5 gelas. Untung saja hal itu tak terlalu mengganggu jalannya upacara. Sementara di ruangan dapur, Tom lantas membuka pintu dan inilah yang terjadi. Ternyata Tom adalah bagian dari kelompok bertopeng hitam ini. Kelompok yang dipimpin oleh Axel, yaitu mantan anggota pasukan khusus Kapten Carl, yang ternyata masih hidup dari misi penyerbuan kelompok mafia setahun yang lalu. I've done everything that you asked. All right, can I? I know. Motif dari penyerbuan ini tak lain adalah balas dendam, karena kelompok Kapten Carl telah meninggalkannya dalam keadaan sekarat, dan sekarang ia kembali untuk membantai mereka semua, yang tak lain adalah mantan sahabat Axel sendiri. The Rain, are they? Bradley lupa membawa cincin kawin yang tertinggal di kamar hotelnya, lalu ia pun bergegas menjemputnya. Tak lama setelah itu disusul oleh Sarah. Saat ini kelompok Axel tengah menuju ke ruang aman. Ternyata Tom memiliki hutang yang sangat besar. Uanglah yang menjadi alasan Tom setuju membantu Axel. Sesampainya di ruang aman, Axel langsung menghabisi Jack. Sekarang kelompok Axel berhasil menguasai ruangan tersebut, memastikan agar sinyal internet dan telepon tidak terhubung, dan akses keluar masuk tetap terkunci rapat. Setelah itu ia menugaskan anak buahnya untuk meletakkan bom di setiap sudut hotel tersebut. Beralih ke Sarah, ternyata cincin kawin tersebut tertinggal di kolam renang tadi malam. Saat itu juga Sarah dan Bradley menuju ke ruang acara. Di balik itu, Axel mulai menugaskan anak buahnya untuk mulai berpencar. Sementara ia akan memantau penyerangan dari ruang monitor keamanan. Kelompok Axel tiba di ruang acara dan mulai melakukan penyerangan. Akibatnya beberapa orang pun tewas. Sementara sebagian dari mereka berlari menyelamatkan diri. Sedangkan Carl berusaha mengamankan calon istrinya. Karena lift tak berfungsi, Bradley dan Sarah memutuskan menggunakan tangga. Sebagian tamu berusaha kabur menuju pintu keluar, namun inilah yang terjadi. Ledakan itu didengar oleh Sarah dan Bradley. Bradley yang merupakan mantan pasukan khusus jelas tahu kalau itu adalah suara bom. Baku tembak berlanjut di lantai kasino hotel. Semua anak buah Chris tewas dibantai oleh anak buah Axel yang memang sudah terlatih di medan perang. Di suatu kesempatan, Carl berhasil membantai 2 orang kelompok Axel. Sementara itu, Andre memutuskan untuk melakukan perlawanan, meskipun ia masih dalam keadaan setengah sadar. Kelompok Axel menjadikan sebagian tamu yang masih tersisa sebagai sandera. Di balik itu, tugas Carl bukan hanya melindungi Brooke, tetapi juga melindungi Chris, calon mertuanya yang saat ini masih dalam keadaan teler. Dari monitor ruang aman, Axel melihat Brooke berlari sendirian di lorong hotel, dan ia pun segera mengejarnya. Seorang anak buah Axel berhasil membuat posisi Carl terpojok. Tetapi ia tak langsung membunuhnya, dikarenakan Axel menginginkan Carl dalam keadaan hidup. Lalu tiba-tiba Andre berhasil menyelamatkan Carl. Saat ini Axel berusaha menangkap Brooke yang bersembunyi di ruangan dapur, tetapi Axel gagal menemukannya.
Sementara itu pergerakan Bradley sedikit terhambat, karena Sarah tak ingin Bradley meninggalkannya walau satu langkah pun. You used to get paid to protect people. Protect me. Anak buah Axel yang bernama Victor ternyata masih hidup karena memakai rompi anti peluru. Tak lama Axel menemuinya. Victor berkata kalau ia sudah berhasil menangkap Carl, tetapi Andre muncul dan berhasil menyelamatkannya. Dan sekarang mereka hanya menemukan Chris yang dalam keadaan teler. Bradley dan Sarah akhirnya sampai ke lantai bawah. Axel yang melihat itu berusaha menembaknya. Daddy, where are you? Hello, Bradley. Untung saja mereka berhasil mengelak dan segera melarikan diri. Beralih ke Andre, ia berhasil menghabisi seorang anak buah Axel. Dan kebetulan Brock bersembunyi di sana. Kembali ke Axel, ia mengatakan kepada Chris kalau dulu ia juga terlibat dalam misi menyelamatkan Brock dari penculikan, tetapi ia malah ditinggalkan oleh timnya dalam keadaan sekarat. Hingga akhirnya ia disiksa oleh kelompok mafia selama 2 bulan. Ditambah lagi Axel juga harus kehilangan saudara kembarnya yaitu Zeke dalam misi tersebut. More valuable than Zeke? Goddamn right. Singkat cerita, Axel berhasil menghabisi sang ketua mafia. Dan pada akhirnya ia mengambil alih kepemimpinan di kelompok tersebut. Dan sekarang Axel kembali untuk menuntut balas atas perbuatan Kapten Carl dan kelompoknya. Sedangkan Bradley berhasil melumpuhkan satu orang anak buah Axel, dan setelah itu ia merampas senjatanya. Axel menagih bayarannya kepada Chris, yaitu 10 kali lipat dari bayaran yang disepakati 1 tahun lalu. Jika Chris menolak, maka Axel akan menghabisi kedua putrinya yaitu Brock dan Sarah. $5 million. That's not enough, Cal. Bradley, now's time for the reckoning. Dari monitor ruang aman, mereka dapat memantau para target yang saat ini sedang berpencar. Saat ini Andre bersama dengan Brock, Bradley bersama dengan Sarah, sedangkan Carl seorang diri. Saat itu juga Axel menugaskan semua anak buahnya yang masih tersisa untuk menangkap mereka semua di posisi masing-masing. Andre tahu kalau mereka semua sedang dipantau. Kemudian ia menyuruh Brock mengangkat kedua tangannya sebagai kode tanda menyerah. Setelah itu ia bergegas bersembunyi. Di waktu yang sama, anak buah Axel datang dan menangkap Brock. Axel lantas membawa Chris untuk mengambil uang bayarannya di ATM hotel. Tak lama setelah itu, Brock dibawa ke ruang aman. Lalu tiba-tiba akhirnya Tom dan si penjaga ruang aman tewas di tempat. Ternyata Andre telah berhasil menghabisi anak buah Axel tadi, lalu ia memakai seragamnya. Setelah itu Andre menyuruh Brock bersembunyi di sana sampai keadaan aman, sementara ia akan mencari Axel. Di balik itu, Bradley berhasil membantai satu lagi anak buah Axel. Sialnya ia kehabisan amunisi. Sarah berusaha mencari sinyal, tetapi ia malah dipergoki oleh Victor. Untung saja Bradley datang tepat waktu. Di saat Victor dan Bradley tengah bertarung, Sarah berhasil menghubungi bantuan. Tetapi sialnya polisi baru akan sampai ke sana dalam waktu 30 menit. Sementara Bradley sudah babak belur dihajar oleh Victor. Kemudian Victor melemparnya ke bawah hingga tak sadarkan diri. Setelah itu ia mengejar Sarah. Tak lama kemudian Bradley sadar dari pingsannya dan ia kembali masuk ke dalam. Di saat Victor ingin menangkap Sarah, Carl pun muncul dan duel pun terjadi. Di tengah itu Bradley pun muncul dan dengan sigap ia membenamkan Victor ke dalam kolam. Hingga akhirnya Victor pun tewas karena kehabisan napas. Di balik itu Andre berhasil menghabisi anak buah Axel yang bertugas menjaga para sandera, termasuk gadis yang ia taksir yaitu Carolina.
Karena ATM hotel tak berfungsi, Axel kembali membawa Chris masuk ke ruang aman yang sekarang dijaga oleh Brock. Dengan sigap Brock menutup pintu pagar di ruang aman tersebut. Axel mengancam akan menghabisi Chris jika Brock tak membuka pintu pagar tersebut. Dengan terpaksa Brock pun membukanya. Tak lama Sarah dan Bradley tiba di ruang aman. Chris berkata kalau Brock dibawa oleh Axel. Mendengar hal itu, Bradley pun segera mengejarnya. Singkat cerita, Bradley, Cal, dan Andre berhasil menemukan Brock yang saat ini diancam oleh Axel. Kapten Cal meminta Axel untuk melepaskan Brock, Andre, dan Bradley karena dialah yang bersalah. Sebagai kapten, ialah yang membuat keputusan itu untuk meninggalkan Axel yang tengah sekarat di dalam markas mafia tersebut. Hal itu ia lakukan karena tidak punya pilihan lain. Tetapi Axel yang dipenuhi rasa amarah tidak peduli lagi dengan semua alasan itu. My decision leaving on me. He's dead. Dad. Di saat Axel akan menghabisi Brock, Cal pun dengan sigap menembaknya. Hingga akhirnya kali ini Axel benar-benar tewas. Setelah semua penjahat mati, film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.